Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata dhaif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya Menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar bukan yang terkenal. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan isi buku Ustadz Adi Hidayat soal teori singkat ilmu hadis. Sekarang di video ini seperti janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan mulai menyampaikan hadis-hadis yang populer tapi bukan hadis yang benar. Hadis yang tidak bisa dinisbatkan, disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Total yang ada di bukunya Ustadz Hadi Hidayat ada 17 hadis. Dan hadis yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Diceritakan oleh Pak Ustadz, suatu ketika Pak Ustadz Hadi Hidayat mendapat pertanyaan dari seorang ibu di saat Pak Ustadz memberikan kajian soal hadis dhaif dan palsu yang populer. Ibu itu menanyakan, Pak Ustadz, kenapa hadis menuntut ilmu hingga ke negeri Cina termasuk hadis dhaif atau palsu? Hadis tersebut memang sangat populer dari zaman Orde Baru sampai zaman Alay. Hadis tersebut sering disampaikan di pesantren-pesantren dengan tujuan untuk memotivasi semangat para santrinya agar selalu menuntut ilmu. Para ulama mengkategorikan hadis tersebut sebagai masyhur ghair istilahi, yaitu hadis yang sudah populer, sudah terlanjur populer, tapi belum bisa dipastikan apakah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para ulama pun yang memasukkan hadis tersebut dalam kitab khusus seperti salah satunya ulama terkenal Al-Suyuti mencantumkannya dalam Al-Durar Al-Muntatsirah halaman 71. Imam Al-Suyuti pun mencantumkan ada 6 rawi yang telah mengabarkan hadis tersebut di dalam bukunya. Selain itu, Syekh Al-Albani pun mencantumkan sanadnya dalam karyanya, yaitu Al-Hasan bin Atiyah dari Abu Atikah Tarif bin Salman atau Sulaiman, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan pendapat para ulama? Para ulama menyampaikan bahwa kualitas hadis tersebut sangatlah lemah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Seperti apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hibair bahwa hadis ini batil, tidak berdasar. Pernyataan beliau juga disepakati oleh Imam Al-Baihaqi, Imam An-Naisaburi, Az-Zahabi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Malah Imam Ahmad bin Hanbal sangat menentang keras otentisitas hadis tersebut. Pangkal kelemahan hadis tersebut dicantumkan di karyanya Syekh Muhammad Nasiruddin yang merupakan pakar hadis kontemporer.
yaitu kitab Silsilatul Ahadits ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atsaruha as-Sayyi fil Ummah pada pembahasan yang ke-416. Pangkal kelemahannya yaitu pada Abu Atikah Tarif bin Salman atau Sulaiman berdasarkan referensi lain. Jadi, pria tersebut banyak sekali mendapatkan penilaian negatif dari para kritikus hadis dan dipandang sebagai orang yang tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis. Imam Al-Bukhari sendiri menilainya sebagai munkarul hadis, yang artinya tertolak perkataannya. Imam An-Nasai menyebutnya laisa bisikah, artinya tidak dapat dipercaya. Abu Hatim menggelarinya zahibul hadis, artinya penghilang hadis, dan As-Sulimani mengenalnya sebagai fi'man urifa biwad'il hadis, yang artinya termasuk orang yang dikenal memalsu hadis. Selain itu, pangkal kelemahannya juga ditemukan di kitabnya Al-Hafiz Jalaluddin Al-Suyuti, yaitu kitab Al-Lali. Pangkal kelemahannya ada dua di setiap riwayatnya. Pangkal kelemahan yang pertama di riwayat yang pertama pada sosok sanad Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Asqalani yang oleh Imam Az-Zahabi disebut sebagai kadzdzab, yang artinya pendusta. Di riwayat yang kedua pada sanad Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari yang dikenal sebagai orang pemalsu hadis. Selain itu ditemukan juga pada kitab Lisanul Mizan, karya populernya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dengan mencantumkan jalur sanad, yaitu Ibrahim an-Nakhai dari Anas bin Malik. Dan Ibnu Hajar sendiri menyatakan bahwa Ibrahim an-Nakhai tidak pernah mendengar satu riwayat pun dari Anas bin Malik. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, para ulama menyimpulkan bahwa hadis menuntut ilmu hingga ke Cina termasuk hadis yang amat sangat lemah dari sisi validitasnya, malah dinilai sebagai hadis palsu. Walaupun hadis ini populer dari zaman batu sekalipun, tetap tidak dapat dijadikan sandaran dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Nantikan video berikutnya karena saya akan meneruskan sharing hadis-hadis yang ada di bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline Upaya Mengenali Sunnah yang Benar, Bukan yang Terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail ada dalam bukunya Ustadz. Semoga masih tersedia. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.